Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, seperti Bitcoin masih kencang banget ya. Ya, antara 103, 104 bahkan di atas 105 ribuan. Sebenarnya masih konsolidasi di angka-angka tersebut ya udah beberapa hari terakhir ini. Begitu juga ada beberapa altcoin dan meme coin, ada yang warna hijau dan ada juga lagi koreksi ya. Tapi kita lihat dominan Bitcoinnya sih oke pergerakannya, karena memang dampak dari halving Bitcoin itu luar biasa banget. Kan nyangka nggak di tahun 2025 ini Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Karena memang kalau kita lihat halving Bitcoin aja dampaknya itu luar biasa banget ya. Bahkan kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan. Garis panjang biru ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Yang mana kita lihat di sini di dampaknya itu terjadi ya, kalau kita lihat di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016. Puncak tertinggi itu terjadi sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2017-nya. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat ya, di tahun 2017, yang mana pada saat itu Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya di angka 19.600-an dolar. Nah, kemudian di tahun selanjutnya ya, di tahun 2018 mereka mengalami koreksi hingga tahun 2019 menuju tahun 2020, yang mana pada saat itu halving Bitcoin juga terjadi yang ketiga. Garis panjang biru di tahun 2020 adalah terjadi halving Bitcoin ketiga. Lagi-lagi puncak tertingginya terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu juga sama seperti halving Bitcoin sebelumnya, itu terjadi di kuartal keempat. Bahkan ini antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 68.700-an dolar. Artinya apa? Setiap dampak dari halving Bitcoin itu Bitcoin naiknya gila-gilaan, berkelipat-lipat gitu ya. Bahkan kita lihat juga di halving Bitcoin yang terjadi tahun kemarin ya, tahun 2024. Banyak beberapa analis memprediksikan hal yang sama. Ketika dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin, yaitu tahun ini, tahun 2025, atau 1 tahun setelah halving Bitcoin. Dan lagi-lagi juga diprediksikan sih di kuartal ketiga atau di kuartal keempat, jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, maka Bitcoin sih ditargetkan di atas 150 ribuan dolar. Aduh, gimana nggak menyala banget ya. Pokoknya momen krusial tahun 2025 inilah tahun tertingginya. Biasanya tahun 2026 atau tahun setelahnya itu bakal koreksi, 2027 bakal koreksi, 2028 persiapan dari halving Bitcoin sebelumnya, dan tahun 2029 biasanya pemompaan yang sangat luar biasa juga. Makanya momen krusial jangan sampai nggak dimanfaatkan. Saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip, momen koreksi. Jangan FOMO-nya ketika bullish udah Bitcoin di atas 120 ribuan, 130 ribuan, balik melakukan entry. Akhirnya bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Terus sering tanya, bang kira-kira pakai exchange apa yang enak? Pakai Bitget sih ya. Saya udah pakai Bitget ini sejak tahun 2021, berarti udah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Bukan untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga. Dan enaknya lagi kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan di Bitget nggak ada namanya gangguan, pemeliharaan, maintenance, atau lain sebagainya deh ya. Lancar-lancar aja gitu ya, nggak ada namanya tiba-tiba kita ingin take profit, exchange-nya malah gangguan atau lagi pemeliharaan. Di Bitget saya belum pernah mengalami hal tersebut, jadi enak aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Bahkan di sini ada pernyataan informasi terbarunya dari CEO dari Uber ya, mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah penyimpan nilai yang terbukti dan stablecoin menjanjikan untuk transaksi global. Dan selanjutnya dari Amerika Serikat. Ini ya, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mereka baru saja mengatakan dia akan mengumumkan ketua Fed ya, yang terbaru katanya. Oke, kita lihat ya. Jadi si Jeremy Powell ini bakal diganti oleh Donald Trump. Mungkin apa yang bakal terjadi? Katanya sih pemotongan suku bunga akan datang. Apakah kabar ini positif atau sebaliknya? Oke, kita tunggu aja nih ya. Belum lagi perseteruan antara Elon Musk dan Donald Trump, itu banyak banget tuh perseteruan. Pokoknya kalian bisa cek aja di X atau di Twitter, itu heboh banget antara Elon Musk dan Donald Trump. Padahal mereka tadinya kompak-kompak aja, apalagi pas menjelang pemilu dan sudah pelantikan. Kemudian Elon Musk ditunjuk sebagai ketua dari DOGE ya, Department of Government apa gitu ya namanya ya.
Nah itu, tapi akhir-akhir ini gara-gara Elon Musk nggak setuju tentang RUU tarif kalau nggak salah ya di Amerika Serikat, sehingga antara kedua tokoh tersebut di Amerika Serikat ada sedikit berseteru atau ada tidak sepemahaman gitu lah ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Nah, ini dia. Mantap banget. Hari ini kayaknya PP cenderung warna hijau dibandingkan dengan beberapa meme coin lain. Ada juga yang warna hijau seperti MOG, MOG coin, ada juga Mudeng dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini satu hari terakhir ya, oke, volume pada mereka hampir mendekati 5 miliar dolar dengan volume perdagangan 24 jamnya di atas 539 juta dolar. Ini bahkan lebih besar ya, volume perdagangan 24 jam itu lebih besar dibandingkan dari si Shiba Inu ya. Shiba Inu hanya 94 juta dolar, 100 juta dolar aja nggak nyampe dalam waktu 24 jam. Padahal market cap mereka berada di atas dari si PP sendiri. Dan memang Shiba Inu mungkin udah kelihatan melempem banget market cap-nya, dan kita lihat juga di sini bahkan Dogecoin berada peringkat atas untuk sebuah meme coin, dan di bawahnya ada PP jika dikalahkan oleh si PP Shiba Inu ya. Apalagi PP kan baru saja mencapai puncak tertingginya di akhir tahun 2024 kemarin, jadi kurang lebih udah 6 atau 7 bulan ya. Mereka mencapai puncak tertingginya ya, dan di sini kita lihat harganya 0,18 rupiah atau 0,19 atau 0,2 rupiah. Artinya kalau misalkan dia untuk ATH lagi, dia butuh kill 01 kayaknya di sini, atau mungkin ya kayaknya kalau misalkan market cap mereka di sini kita lihat ya, kalau misalkan 10 miliar dolar aja berarti 0,3an rupiah atau 0,4 ya, kayaknya buat KT baru siap nih buat 15 miliar dolar market cap dari si PP. Bahkan seperti beberapa exchange atau checks aja banyak yang nge-tweet tentang PP akhir-akhir ini. Nah, kita lihat ini agak dari All Banks Exchange yang mana mereka nge-tweet tentang PP, ada Dogecoin, ada juga Shiba Inu ya. Pokoknya 3 meme coin teratas ya berdasarkan market cap, atau 3 meme coin yang paling banyak dicari gitu ya di internet atau di pencarian Google. Dan ini menjadi perhatian. Kemudian Founding Exchange Boom membahas atau nge-tweet gambar dari si PP, dan kemudian juga ada Crypto.com. Bahkan ketika dia memasang iklan di ponsel atau di iPhone atau di App Store ataupun di Play Store, dia menggambarkan gambar PP atau logo PP sebagai daya tarik agar beberapa trade mendownload dari Crypto.com tersebut. Nah, makanya volume perdagangan mereka masih menjadi idaman di beberapa checks besar ya, karena memang daya tarik di PP lumayan banget. Bitcoin naiknya baru 5-10%, PP udah lumayan naiknya 20-30% satu minggu terakhir atau satu bulan terakhir. Jadi oke banget trennya. Kemudian kita lihat juga saldo dari PP itu meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir, bahkan kemarin itu naik hingga 848 holder baru. Sebelumnya pada tanggal 3 Juni 2025 ini, satu hari terakhir ya, yang melakukan pembeli atau holder baru dari PP itu mencapai 1.342 holder baru. Artinya daya tarik dari PP itu masih menarik perhatian banget. Bahkan kita lihat hari ini ada yang melakukan pembelian hingga 508 holder baru, sebelumnya juga ada 336 holder baru. Jadi artinya momen mereka sebelum mencapai puncak tertinggi dari PP lagi, mereka banyak yang masuk terhadap PP tersebut. Dan kalau kita lihat juga volume perdagangan dengan berdasarkan volume yang menarik atau dengan berdasarkan terbesar volume dalam waktu 24 jam atau satu minggu terakhir, ini kalian bisa lihat ya, PP berada peringkat nomor 10 ya. Yang ada di dalamnya banyak sih stable coin seperti Tether, USD Coin, ada FDUSDD, kemudian juga ada USDT dari Binance Smart Chain, dan lainnya ada beberapa altcoin, ada juga Bitcoin, dan Bitcoin berada peringkat nomor 2 di bawah dari Tether. Ada Ethereum, kemudian juga ada Solana, ada Ripple atau XRP, ada juga Dogecoin, dan ada PP di dalamnya. Kemudian kalian ingat nggak ketika Donald Trump nge-tweet gambar atau dengan statement hal tersebut, kalian bisa lihat ini ada gambar PP ya di dalam postingan dari si Donald Trump tersebut. Nah, menariknya lagi, kalau kita lihat di zoom, yaitu ada gambar logo PP atau PP yang sedang menantikan ya di pinggir jalan di sini. Nah, di sini dengan background yang ditweet langsung oleh Donald Trump. Kemudian ada beberapa trade juga yang menarik banyak perhatian, termasuk James Wynn ini salah satu trader profesional lah ya. Ini banyak banget dia melakukan entry, bahkan bisa pertarungannya antar exchange gitu ya. Karena saking banyaknya dia melakukan entry terhadap Bitcoin, kemudian meme coin seperti PP, dia mengubah
$7.000 menjadi $25 juta dari PP. Ini gila banget ya, cuan-cuan bener-bener fight banget gitu ya. Bayangkan all time high-nya dengan PNL-nya itu sampai dengan $80 juta dengan dia memasang long sebelumnya dengan profit hingga 1,1 juta% dari $7.000 ke $25 juta. Gimana nggak menyala banget tuh ya. Kemudian BlackRock juga melakukan entry terhadap ETH atau Ethereum sehingga $37,4 juta. Apakah salah satu targetnya adalah si PP? Kita lihat aja nih ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di pengalikan sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tenang dan santuy. Terima kasih.